Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam untuk teman-teman sekalian dan untuk Pak Riki. Kami dari kelompok 3 Literasi Digital untuk penugasan Scratch yang beranggotakan saya sama Mai Widya. Lalu ada teman saya Hana, Naya, dan yang terakhir ada Christopher. Akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan Scratch. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu Scratch. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula, entah murid, guru, pelajar, atau orang tua, untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa termasuk Indonesia. Scratch diajarkan dan digunakan di sekolah, perguruan tinggi, serta lembaga pengetahuan publik lainnya. Karena pada penugasan kali ini, kami ditugaskan untuk membuat sebuah animasi dengan durasi sebanyak 3-5 menit dengan tema yang berhubungan dengan psikologi. Kami dari kelompok 3 memutuskan untuk mengambil tema verbal bullying dengan latar di jenjang SMA. Animasi kami menceritakan mengenai tokoh utama bernama Alex yang mengalami verbal bullying karena kepribadiannya yang dianggap tertutup. Pada animasi ini, kami mengambil point of view dari orang pertama dengan Alex sebagai narator utama cerita. Berikut adalah animasi kami mengenai verbal bullying. Aku Alex, seorang siswa SMA di SMA Bojong Soang 20. Aku adalah murid di kelas 11 yang masih berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baruku di masa SMA. Sejak SD, aku hanya fokus pada pelajaran di sekolah dan jarang ikut bermain dengan anak-anak sepantaranku. Sifatku yang introvert juga membuatku kesulitan untuk berteman. Hingga akhirnya pada masa SMA, aku pun bertekad untuk menjalin pertemanan lebih dengan banyak orang. Namun, aku kesulitan untuk berinteraksi dengan mereka karena aku tidak tahu tentang tren-tren terbaru yang mereka bicarakan. Mereka seringkali menganggap diriku aneh dan kolot. Kerap kali aku pun dibully secara langsung di hadapanku. Ih, freak banget sih. Hah? Kamu gak punya Instagram? Emang kamu tinggal di goa? Bau, bau peradaban kuno. Perkataan yang mereka lontarkan sangat menyakitkan dan membekas untukku. Setiap hari, aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan menghiraukan setiap perkataan mereka. Namun, di mata mereka, segala hal yang kulakukan selalu salah. Justru perkataan mereka semakin menyakitkan dan terngiang-ngiang di dalam benakku. Kenapa tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku? Kenapa semua orang menjauhiku? Kenapa aku sangat kuno? Kenapa semua orang selalu menganggapku rendah? Harusnya aku berperilaku lebih baik sejak awal. Kecewa terhadap diri sendiri selalu aku rasakan setiap harinya. Tak jarang terlintas di pikiranku, bagaimana seandainya aku lahir sebagai orang lain? Apakah dunia akan memperlakukanku dengan lebih baik? Aku benar-benar merasa sendirian. Semua orang menjauhiku. Semua orang membuatku merasa kesepian. Aku tak lagi memiliki siapapun untuk meluapkan segala hal yang aku rasakan. Aku tak lagi memiliki motivasi dan semangat untuk melanjutkan hari-hari selanjutnya. Seolah-olah meninggalkan dunia ini menjadi satu-satunya solusi yang tersisa. Respect people's feeling, even if it doesn't mean anything to you, it could be mean everything to them. Verbal bullying adalah suatu tindakan agresif dalam bentuk ucapan dan dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menguasai, menunjukkan kekuatan, menyakiti, meneror, atau untuk kesenangan belaka. Bentuk verbal bullying dapat berupa perilaku memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan seseorang di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah, atau menolak. Verbal bullying dapat memberikan dampak buruk bagi korban dan pelakunya. Sedangkan bagi korban itu sendiri, dampak yang dihasilkan dapat berupa kepercayaan diri yang rendah, tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik, mudah marah, dan cenderung menjadi pemurung.
Oleh karena itu, setiap ucapan dan perbuatan tingkah laku yang kita lakukan haruslah kita pertimbangkan dan pikirkan, sehingga tidak mempengaruhi ataupun memberikan dampak buruk dan negatif pada orang lain. Nah, begitulah hasil dari video animasi kami mengenai verbal bullying. Topik verbal bullying kami angkat untuk menjadi animasi tersendiri, dikarenakan kami memiliki ketertarikan dalam mengangkat isu verbal bullying yang seringkali terjadi di dalam jenjang pendidikan. Harapan kami adalah, dengan adanya animasi ini, masyarakat bisa menjadi semakin aware mengenai verbal bullying dan juga seluk-beluknya. Saat ini, mari kita masuk ke dalam pembahasan satu demi satu mengenai pembuatan video animasi tersebut. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pembuatan cerita yang akan dijelaskan oleh Hana. Jadi pembuatan cerita dimulai dengan menentukan topik yang akan dibawakan dalam cerita. Kemudian, penentuan topik yang sudah matang dapat dilanjutkan dengan pembuatan poin-poin yang ingin dibawakan, dan jika poin yang ingin dibawakan sudah jelas, maka selanjutnya pembuatan narasi dapat dimulai. Kemudian kita lanjutkan ke pembuatan Scratch. Proses pembuatan Scratch terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah penentuan karakter utama dan karakter samping dalam cerita. Terdapat banyak sekali opsi karakter animasi di dalam Scratch. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan karakter yang pas untuk membawa alur cerita dalam animasi tersebut. Opsi karakter yang banyak tentunya akan memudahkan pembuatan animasi dalam memilih karakter cerita yang ingin dibawakan. Yang kedua adalah penentuan background cerita. Pembuatan animasi itu tentunya memerlukan menyesuaikan background yang diperlukan dalam animasi agar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Background yang baik dan sesuai dengan alur cerita akan mendukung bagaimana pembawaan cerita tersebut dalam animasi. Lalu yang ketiga adalah penentuan tambahan suara-suara dalam animasi. Penentuan penambahan background sound harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti apakah diperlukan background voice tambahan dalam animasi tersebut, apakah memerlukan tambahan voice over untuk setiap karakter dalam animasi, dan juga sebagainya. Selanjutnya untuk penjelasan pembuatan video animasi dari Scratch sendiri atau bagian codingnya. Nah, di sini pertama kami memilih karakter yang sesuai untuk beberapa karakter yang ada di cerita kami. Yang pertama adalah pemeran utama, karena kami mengambil Alex, jadi kami mengambil sprite dari Scratch-nya sendiri, yaitu sprite yang bernama Kai ini. Nah, terus ada beberapa, karena untuk verbal bullying, maka kita mengambil karakter pembuli, yang dimana ada Abi dan Ruby. Bentar. Nah, ya ini ada Abi dan Ruby, yang dimana karakter sprite sendiri dari Scratch-nya ini. Nah, untuk selanjutnya itu background yang kami pilih, beberapa ada yang dari Scratch-nya sendiri kita ambil. Yang pertama seperti yang bedroom ini, lalu metro, playground, school, dan lain-lain. Nah, untuk beberapa ada yang kami ambil dari web atau internet, yang contohnya ini seperti hallway ini, kita ambil dari salah satu web, dan untuk rooftop ini sendiri. Nah, untuk bagian codingnya, di sini dapat dilihat untuk when yang bendera hijau ini dipencet, nanti akan muncul show ini sprite ini di awal, yang dimana custom ini untuk masih awal ini cuma hanya yang tadi seperti yang saya Alex. Nah, untuk yang kedua ada coding yang dimana ketika switch ke hallway, maka dia akan muncul lagi tapi dengan beda gitu tampilannya. Nah, untuk selanjutnya ada yang coding untuk jalan. Kita pergerakannya hanya jalan sih. Jadi untuk jalan sendiri kita pakai next costume, move, dan wait yang di repeat selama beberapa detik. Selanjutnya hanya itu saja kalau menurut saya ya. Tapi, nah,
Ada yang kami gambar sendiri untuk karakter sprite-nya. Contoh aja seperti Alex di sini, kostumnya, sebenarnya kostumnya hanya jalan ini satu, tapi kami ada gambar lagi satu ini agar terlihat seperti jalan ketika di next kostumnya. Nah, lalu ada Ruby ini, kita gambar hanya ekspresinya aja, biar terlihat lebih judes. Lalu yang terakhir untuk Kai, untuk Kai ini yang terakhir yang ketika di rooftop, kami gambar hanya visual dari belakangnya aja gitu. Nah, untuk voice over sendiri dilakukan oleh anggota kelompok kami. Ini contoh saja dari pemeran utama Alik kita di voice over kan oleh Christopher. Nah, ini tuh ada yang diedit beberapa atau dipotong agar menyesuaikan bagaimana animasinya. Lalu untuk yang background musik atau BGM, ini kami ambil dari internet ya, dari YouTube, platform YouTube untuk menambah suasana akan lebih sedihnya. Nah, untuk penempatannya kita itu disesuaikan bagaimana nantinya gitu. Jadi kayak misal sounds ini yang voice over Christopher kita masukkan di awal-awal sampai until done ini. Nanti kalau ketika selesai nanti kan akan berganti ke slide yang selanjutnya, yang dimana ini ketika sound voice over nyala dan ini langsung ke BGM-nya juga sekalian, tapi BGM-nya dikecilin direndahin agar yang voice over-nya terlihat lebih menonjol. Nah, untuk yang terakhir adalah yang backdrops untuk yang hitam polos ini. Nah, ada beberapa tulisan ini kami ambil teksnya itu asli dari teks ini. Jadi ketika kita ambil itu langsung ditulis aja. Ini agar memberi suasana. Ya, itulah. Nah, sekian dari beberapa yang bisa kami jelaskan untuk pembuatan scratch kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai salah satu kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.